Coba bayangkan, Anda baru saja merekrut seorang karyawan baru. Namun ternyata ada masalah. Karyawan ini hanya akan bekerja jika Anda berdiri di samping mejanya dan mendiktekan setiap kata yang harus dia ketik, setiap task yang harus dia selesaikan. Tapi begitu Anda berhenti berbicara, dia akan berhenti bekerja. Apakah seperti itu yang dimaksud seorang rekan kerja? Atau itu hanya seperti alat bantu yang canggih saja? Selama 2 tahun terakhir, organisasi di seluruh dunia berlomba-lomba mengadopsi apa yang kita sebut sebagai generative AI. Kita menggunakan ChatGPT untuk menulis email, kita menggunakan Midjourney untuk desain, atau menggunakan cloud untuk meringkas laporan. Tapi ada sebuah pergeseran besar yang sedang terjadi. Kita sedang berpindah dari AI tools menuju era AI agents. Perbedaan antara keduanya bukan sekedar masalah teknis. Ini adalah tentang bagaimana organisasi akan berfungsi di masa depan. Hari ini, kita akan bedah mengapa memahami perbedaan ini adalah penentu apakah investasi AI di perusahaan akan memberikan ROI yang nyata atau hanya sekedar menjadi biaya langganan bulanan yang sia-sia. Mari kita jujur, sebagian besar dari kita masih berada di fase AI sebagai alat. Di fase ini, AI bersifat reaktif. Anda memberikan prompt, AI memberikan jawaban. Selesai. AI tools seperti ChatGPT, Copilot, atau Cloud bertindak seperti kalkulator untuk kata-kata. Mereka sangat hebat dalam melakukan tugas spesifik secara instan. Menulis draft artikel? Bisa. Mengubah format laporan? Mudah. Tapi dalam konteks organisasi, AI tools memiliki satu batasan besar, yaitu human in the loop yang konstan. Gampangnya gini, AI ini masih butuh manusia terus-menerus di setiap langkahnya. Artinya, AI ini tidak memiliki inisiatif. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah tugas pertama selesai, kecuali Anda memberi perintah selanjutnya. Contoh, jika Anda meminta AI tools untuk membantu riset pasar, tentu dia akan memberikan ringkasan. Tapi dia tidak akan pergi ke situs kompetitor secara otomatis, memantau harga setiap hari, lalu mengirimkan peringatan ke tim sales Anda saat ada perubahan. AI tools memang membantu kita untuk bekerja lebih cepat, tetapi mereka tetap menuntut perhatian penuh dari manusia. Di tingkat organisasi, ini seringkali hanya memindahkan beban kerja, bukan menghilangkannya. Sekarang, mari kita bicara tentang AI agents. Jika AI tools adalah palu, maka AI agents adalah kontraktornya. Apa yang membedakan agents dari sekedar tools? Ada 3 hal utama. Dia bisa bekerja sendiri, bisa berpikir langkah demi langkah, dan bisa menggunakan alat lain. AI agents tidak menunggu Anda memberikan instruksi langkah demi langkah. Pada AI agents ini, Anda hanya perlu memberikan tujuan, bukan task. Misal, contohnya, Anda tidak perlu lagi tolong tuliskan email ke klien ini. Tapi Anda memberikan instruksi kepada agents. Tingkatkan retensi klien kita bulan ini. Agents tersebut kemudian akan mulai berpikir. Pertama, dia akan cek data pelanggan di sistem CRM. Kedua, dia akan lihat siapa yang masa kontraknya hampir habis. Ketiga, dia akan pelajari riwayat komunikasi terakhir. Keempat, dia akan menyusun strategi komunikasi yang lebih personal. Dan kelima, dia akan buat draft email. Nah, inilah yang membuat AI agents berbeda. Dia tidak cuma menghasilkan jawaban, tapi dia bisa membantu menyelesaikan proses kerja. Kalau satu langkah gagal, dia bisa mencoba langkah yang lain. Jadi, AI agents itu bukan sekedar mesin penjawab. Dia lebih mirip asisten kerja yang bisa mengikuti tujuan besar dan mencari jalan terbaik untuk mencapainya. Pertanyaannya, mengapa organisasi Anda harus mulai beralih ke sistem agentics? Jawaban sederhananya adalah scalability. AI tools membantu orang bekerja lebih cepat secara individu. Misalnya, satu orang jadi lebih efisien 20%. Itu bagus. Tapi AI agents bisa membantu organisasi bekerja lebih luas dan konsisten. Bayangkan, AI agent bisa bekerja 24 jam non-stop. Dia bisa memantau rantai pasok, dia bisa membantu menangani pertanyaan pelanggan tingkat awal, dia bisa membantu tim legal untuk meninjau ribuan dokumen. Dan semua itu dilakukan tanpa lelah, tanpa menunda, dan dengan alur kerja yang lebih rapi. Dalam adopsi AI di organisasi, tantangan terbesarnya bukan lagi bagaimana cara menggunakan prompt, melainkan bagaimana cara membagi pekerjaan dengan AI secara tepat. Karena sekarang, Anda bukan cuma mengelola manusia saja, tapi Anda juga mulai mengelola kerjasama antara manusia dan agen digital.
Kedengarannya seperti suatu hal yang indah, tapi tentu ada harga yang harus dibayar. AI agents butuh data yang rapi. Kalau data perusahaan masih berantakan, tersebar di banyak folder, atau sulit diakses, AI tidak akan bekerja maksimal. Selain itu, akses juga harus aman. Karena kalau AI diberi akses ke banyak sistem, kita juga harus tahu batasnya di mana. Disinilah pentingnya governance atau aturan main. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau AI mengambil keputusan yang salah? Seberapa jauh AI boleh mengakses data? Bagaimana kita memastikan privasi tetap aman? Jadi, keberhasilan adopsi AI ke depan bukan cuma soal siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi juga siapa yang siap membangun sistem kerja yang aman, rapi, dan jelas saat berkolaborasi dengan AI. Apakah AI masih Anda anggap hanya sebagai alat bantu untuk mengetik lebih cepat? Kalau iya, berarti Anda baru melihat permukaannya saja. Karena sekarang, dunia sedang bergerak ke arah AI yang bukan hanya menjawab, tapi juga bekerja. AI yang bukan cuma membantu, tapi juga bertindak. AI tools memberi kita kecepatan. AI agents memberi kita kesempatan untuk fokus pada hal yang lebih penting. Visi, empati, dan strategi. Jadi, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia, tapi tentang seberapa cepat organisasi Anda siap bekerja sama dengan AI. Jangan lupa like dan share video ini, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Inik Sindu Jogja.